Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Nana Ibu hari ini? Baik, alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, Nana Ibu semua, hari ini hadir semua kan? Alhamdulillah, Nana Ibu semua pada rajin sekolahnya ya, pada pinter-pinter Nana Ibu. Baik, pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai geometri. Nah, anak-anak Ibu semua, ada yang udah pernah dengar belum geometri itu seperti apa? Belum? Baiklah, Ibu akan menjelaskan mengenai geometri. Geometri itu merupakan suatu pembelajaran yang ada di matematika. Geometri itu mempelajari tentang bentuk, ukuran, volume, serta sifat-sifat bangun datar dan bangun ruang. Di dalam geometri itu juga terdapat seperti segitiga, lingkaran, oval, persegi, persegi panjang, jajaran genjang, belah ketupat, bola, kerucut, dan lain-lain. Nah, di sini kita akan membahas mengenai rumus-rumus dasar bentuk geometri. Sebelum kita masuk ke pembelajaran lebih dalam, yaitu mengenai menghitung luas segi banyak, jadi kita harus mempelajari rumus-rumus bentuk geometri yang dasarnya terlebih dahulu. Baik, yang pertama kita mengetahui dulu segitiga. Anak-anak Ibu semua pasti tahu dong segitiga itu seperti apa. Nah, segitiga dalam menghitung luas segitiga itu kan terdapat rumus. Nah, rumus luas segitiga itu setengah dikali B dikali H, yang mana B itu termasuk dasar, sedangkan H itu adalah tinggi lurus. Nah, selanjutnya persegi panjang. Untuk rumus luas menghitung persegi panjang yaitu luas sama dengan W dikali H, yang mana W itu merupakan lebar, sedangkan H itu merupakan tinggi. Selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai trapesium. Rumus untuk menghitung luas trapesium itu yaitu luas sama dengan setengah dikali atau dalam kurung A tambah B ditutup kurung dikali H, yang mana H itu tinggi lurus dari trapesium tersebut. Baiklah, selanjutnya kita akan menjelaskan elips. Untuk mengukur luas elips kita ada rumusnya, yaitu luas sama dengan pi dikali A dikali B. Selanjutnya persegi. Untuk menghitung luas persegi, rumusnya yaitu luas sama dengan A kuadrat, yang mana A itu merupakan sisi dari persegi. Selanjutnya yaitu jajar genjang. Untuk menghitung luas jajar genjang, rumusnya yaitu luas sama dengan B dikali H, yang mana B itu merupakan dasar dan H itu merupakan tinggi. Selanjutnya lingkaran. Untuk menghitung luas lingkaran, rumusnya yaitu luas sama dengan pi dikali R kuadrat. Untuk menghitung keliling lingkaran yaitu 2pi dikali 2 dikali pi dikali R, yang mana R-nya itu merupakan radius. Baiklah, selanjutnya kita akan menjelaskan sektor. Nah, selanjutnya kita memasuki pada materi menghitung luas segi banyak. Menghitung luas segi banyak itu merupakan ketika kita harus menentukan luas dari sebuah bangun datar yang bentuknya bukan lagi merupakan segitiga atau segi empat atau lingkaran, tetapi bangun datar tersebut merupakan bangunan yang mempunyai lebih dari 4 sudut, atau salah satu bagian dari bangun datar itu berbentuk lingkaran atau sebagian dari lingkaran.
Setelah itu kita bisa menentukan luas dari masing-masing bagian dari bangunan tersebut. Dengan cara kita gabungkan luas-luas bagian-bagian itu dengan cara dijumlahkan. Hasil penjumlahannya itu merupakan hasil keseluruhan bangun yang kita tentukan ukuran luasnya. Baik, Ibu akan memberikan contoh menentukan luas segi banyak. Coba perhatikan di papan tulis bagian ini ya, menghitung luas segi banyak. Nah, di papan tulis terdapat beberapa bangun. Dalam satu gambar itu terdapat beberapa bangun. Nah, jadi di sini kita memecahkan dari satu bangunan itu menjadi beberapa bangunan atau menjadi 3 bangunan. Di sini ada 3 bangunan ya. Perhatikan di papan tulis ada 3 bangunan dalam satu gambar. Nah, jadi kita menentukan luas bangunan tersebut. Di dalam gambar terdapat 3 bangunan. Yang pertama yaitu atau yang bagian A yaitu persegi panjang besar. Yang bagian B itu segitiga siku-siku. Sedangkan yang bagian C itu merupakan persegi panjang kecil. Nah, itu nanti dipecahkan menjadi 3 bagian dalam satu gambar itu, 3 bangunan gitu. Nah, selanjutnya kita tentukan luas masing-masing bangunan tersebut. Yang pertama kita menentukan luas bangun persegi panjang yang besar tadi, yang bagian A. Yang bagian A tadi panjangnya 20 cm, lebarnya 16 cm. Jadi rumus luas persegi panjang itu kan luas sama dengan panjang kali lebar. Jadi panjangnya kita tinggal masukkan aja, panjangnya tadi 20 cm dikali lebarnya 16 cm. Kita kalikan, dapatlah hasil dari perkalian panjang kali lebar itu yaitu 320 cm kuadrat. Selanjutnya kita menentukan luas bangun kedua, yaitu bangunan segitiga siku-siku. Perhatikan yang bagian B itu merupakan bangunan segitiga siku-siku. Kita tentukan luasnya terlebih dahulu. Alas yang terdapat pada bangunan segitiga siku-siku tersebut yaitu 10 cm, sedangkan tingginya 16 cm. Rumus untuk menghitung luas segitiga itu kan luas sama dengan setengah dikali alas dikali tinggi. Nah, jadi setengah dikali alasnya tadi 10 cm dikali tingginya 16 cm. Jadi dapatlah hasilnya 80 cm kuadrat. Selanjutnya kita menghitung luas persegi panjang kecil yang bagian C. Bangun bagian C itu merupakan luas persegi panjang kecil. Nah, rumus untuk menghitung luas persegi panjang kecil itu adalah luas sama dengan panjang kali lebar, sama dengan yang bagian A tadi rumusnya. Nah, jadi pada bangun C yaitu luas persegi panjang kecil, panjangnya 16 cm sedangkan lebarnya 10 cm. Jadi tinggal kita masukkan saja panjang kali lebarnya. Luas sama dengan panjang 16 cm, lebar 10 cm. Kalikan 16 cm dikali 10 cm sama dengan 160 cm. Dapat kuadrat. Dapatlah dia hasil dari luas persegi panjang kecil tadi, yaitu 160 cm kuadrat. Nah, selanjutnya kita menentukan luas total bangunan tersebut. Ketiga bangunan tersebut kita tentukan luasnya. Totalnya, jadi cara menghitungnya itu luas total sama dengan luas A ditambah luas B ditambah luas C. Luas bangun A tadi 320 cm kuadrat ditambah luas bangun B 80 cm kuadrat ditambah luas bangun C 160 cm kuadrat.
maka dapatlah hasil dari luas keseluruhan atau luas totalnya yaitu 560. Baik, sampai di sini apakah anak-anak ibu semua ada yang ingin ditanyakan? Yang belum paham silakan bertanya. Jika tidak ada yang ingin bertanya, itu artinya anak-anak ibu semua pada paham. Baik, jika sudah pada paham semua, kita akhiri pembelajaran hari ini. Jangan lupa belajar di rumah juga ya. Baik, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.